Amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, menurut hasil penelitiannya MPR dan Prof. Kailan, itu perubahannya 97%. Masing-masing memiliki argumentasi sendiri-sendiri. Betul. Nah, tapi kebetulan secara real politik sekarang, yang terjadi adalah praktek dari Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen. Akibatnya MPR kita menjadi bukan lagi seperti MPR yang dulu. Pasal 1 ayat 2 diganti dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian diamandemen menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dijalankan menurut undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa podcast IM Center yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hari ini saya sebagai host, Alvan Alfian, akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang merupakan pakar ketatanegaraan dan merupakan pemerhati masalah-masalah ketatanegaraan dan Pancasila sebagai ideologi negara dikaitkan dengan konteks ketatanegaraan kita. Nah itu. Jadi Pak Insinyur Prihandoyo Kuswanto. Ya kan Pak? Iya, betul. Pendidikan S1 Arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang. Nah ini tetangga saya waktu kuliah di Malang. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, kampusnya Pak Malik Fajar. Jadi hanya tinggal jalan kaki ke kampus ITN. Nah, kita kali ini membicarakan mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia yang berbasis Pancasila, yang berspirit Pancasila. Kira-kira gambarannya seperti apa? Dan nanti Pak Gus akan saya tanya, apakah sistem ketatanegaraan kita hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagaimana yang kita praktekkan sekarang sudah 1/4 abad loh Pak itu Pak. Iya. Kan itu 2002. Iya. Amandemen terakhir 2002 itu amandemen 22 tahun hampir 22 tahun, hampir 1/4 abad lagi. 3 tahun lagi 1/4 abad. Itu bagaimana Pak Gus negaraan kita setelah amandemen? Coba pemirsa berikan gambaran. Apa saja yang berubah dari sebelum amandemen dan setelah amandemen dan apa konsekuensinya gitu loh Pak. Silakan Pak. Jadi gini, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu menurut hasil penelitiannya MPR dan Prof. Kailan itu perubahannya 97%. Nah, akibat dari 97% ini maka sudah tidak bisa dikatakan amandemen. Maka Prof. Kailan mengatakan bahwa ini pergantian Undang-Undang 2002. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini sudah tidak lagi berdasarkan Pancasila. Karena mengganti dasar negara Pancasila menjadi individualisme, liberalisme, kapitalisme. Nah, konsekuensi yang terjadi dengan digantinya Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 2002 yaitu bubarnya negara proklamasi. Pandangan yang cukup ekstrim saya kira dari Pak Gus ini ya kan. Dan ini merupakan satu statement, satu pandangan yang juga biasa dilontarkan oleh yang tidak setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar itu. Intinya adalah setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 kita kehilangan roh, ya kan? Roh Pancasila itu tercerabut dalam konstitusi kita. Betul. Kan intinya kan seperti itu tadi Pak. Ya, jadi memang
secara politik peta kontestasinya ialah antara yang pro dan kontra. Itu kan selalu begitu. Iya. Pro terhadap amandemen dan kontra terhadap amandemen. Semuanya masing-masing memiliki argumentasi sendiri-sendiri. Betul. Nah, tapi kebetulan secara real politik sekarang yang terjadi adalah praktek dari Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen. Akibatnya MPR kita menjadi bukan lagi seperti MPR yang dulu, dan itu pun juga konsekuensinya kan seperti yang kita lihat sekarang. Ya, Pak Gus bisa menjabarkan konsekuensi logis ketika kita tercerabut dari roh Pancasila tadi, Pak. Iya, betul. Jadi yang paling utama ya ketika pasal 1 ayat 2 diganti dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian diamandemen menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Ini nggak jelas. Undang-Undang Dasar itu apa? Siapa Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar yang baru yang menjalankan itu? Terus pasal berapa itu juga nggak jelas. Akibat amandemen pasal 1 ayat 2 ini, maka kedaulatan rakyat sudah tidak ada lagi. Jadi kedaulatan rakyat berganti ke kedaulatan partai politik. Ini yang terjadi. Jadi sehingga kalau kita melihat sekarang MPR itu nggak ada gunanya. MPR itu apa yang dilakukan MPR itu, fungsinya apa, termasuk DPD. Dua lembaga ini tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Sementara konsekuensinya Presiden dan DPR itu tidak bisa dikontrol. Kalau dulu MPR yang bisa mengontrol karena dia punya GBHN, Presiden mandataris MPR itu bisa dikontrol. Sekarang tidak bisa. Dulu kritik terhadap MPR yang lama adalah karena kekuasaan anggota MPR sudah dikendalikan oleh Pak Harto, kan begitu? Iya. Tapi kan mestinya tidak harus kemudian MPR-nya dikerdilkan begini kan, Pak? Iya, betul. Jadi gini, MPR itu dulu memang kesalahan Orde Baru, yaitu keanggotaan MPR itu dikendalikan oleh Pak Harto. Tapi kan bukan berarti undang-undangnya yang salah. Wong ini penyelewengan. Iya, the founding fathers kita, para pendiri bangsa ini dulu kan membuat undang-undang ini itu kan secara otentik begitu ya, secara mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang luas untuk ke depan bangsa ini. Jadi memang Bung Karno mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 itu undang-undang kilat yang suatu saat kita perbaiki. Nah, tetapi kemudian Bung Karno sendiri kan yang mengeluarkan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi tolong dijelaskan kepada kami perspektif sejarah undang-undang kita itu, dan apakah memang Undang-Undang Dasar 45 kita sebelum diamandemen itu memang masih relevan terhadap bangsa ini sebenarnya. Jadi gini, ini sebetulnya kesalahan besar oleh pakar-pakar kita. Ya. Saya beberapa kali juga begitu, menganggap bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu kilat dan sementara. Ya. Padahal ucapan Bung Karno itu adalah ucapan politik. Pada saat itu tanggal 17 Agustus sudah menyatakan kemerdekaan, tapi negara belum dibentuk negara. Oleh sebab itu tanggal 18 Agustus Bung Karno mengatakan pokoknya jangan jelimet dan macam-macam. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan sementara dan kilat. Tetapi, nah ini mau seks sejarah ini kan nggak bisa satu persatu, tapi kita harus melihat keseluruhan. Undang-Undang Dasar 45 itu bukan sesuatu yang kilat, itu dimulai dari BPUPKI sampai PPKI. Bahkan ketika Bung Karno menyelesaikan pembentukan Undang-Undang Dasar 45 dalam pidato penyerahan peresmian Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa di suatu
negara atau di tempat yang lain, biasanya sebelum Undang-Undang Dasar itu disahkan terjadi pertempuran pendapat yang luar biasa sampai banyaknya nyawa dan macam-macam. Nah, kita saat ini minta kepada Allah, kata Bung Karno. Maka kita sudah mengatakan tadi membaca Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Jadi kita minta tolong kepada Allah untuk membentuk undang-undang ini. Ini yang nggak dibaca oleh para pengamandemen itu. Dianggap ini undang-undang dasar kilat sementara jadi bisa di ini. Kedua, juga tidak membaca bahwa sebetulnya kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 45 itu kan tidak bisa membacanya letterlek. Kan harus membaca sejarahnya, kenapa bisa seperti itu. Maka sebetulnya kalau kita melihat bahwa Pancasila itu sebagai gurnom, nah itu diturunkan ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di alinea keempat itulah sebetulnya desain negara berdasarkan Pancasila. Oleh pendiri negeri ini kemudian diterjemahkan kepada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 inilah sebetulnya ide desain negara berdasarkan Pancasila. Jadi kalau kita mengatakan di mana ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila ya pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, jadi dulu kan para pendiri bangsa itu mendesain Republik ini dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi itu mereka ingin membentuk sistem sendiri. Iya. Ya kan? Sistem sendiri itu kalimatnya kan sistem sendiri. Iya. Dan itu dimanifestasikan ke dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu. Makanya MPR merupakan penjelmaan rakyat. Iya. Kan? Penjelmaan kedaulatan rakyat kan begitu. Iya. Nah, begitu MPR di amandemen menjadi abstrak tadi. Iya. Dan kemudian representasi utusan golongan, utusan daerah menjadi DPD, ternyata lembaga itu juga seperti tidak berdaya, tidak punya fungsi yang konkret begitu dalam sistem ketatanegaraan kita. Maka aspirasi untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar kita ini yang sudah diamandemen ini harus dikembalikan lagi. Itu kan juga mengemuka dari berbagai kelompok masyarakat. Termasuk yang terakhir, Pak Amin Rais sebagai mantan ketua MPR merasa bertanggung jawab dan merasa menyesal dalam mengakui. Tapi masyarakat perlu penjelasan terhadap fenomena ini. Ya, jadi kalau kita awali ya, sebetulnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini diawali dengan dasar-dasar sesuatu yang jahat kalau menurut saya. Kenapa saya katakan itu didasari dengan agenda-agenda jahat? Karena sebelum amandemen yang dicabut adalah referendum yang ada di TAP MPR dan Undang-Undang Nomor 5 referendum itu dihapuskan. Nah, padahal ya kalau kita melihat contoh di Amerika itu merubah satu ayat itu butuh 2 tahun untuk minta pendapat rakyat. Referendum ya? Itu jajak pendapat. Tapi kalau pendapat, di Australia satu ayat itu referendum. Di Turki juga referendum. Nah, satu ayat itu. Ini mengganti undang-undang, bayangkan. Ini kan sebuah kejahatan kalau seperti ini. Tanpa melibatkan rakyat. Padahal rakyat itu adalah bagian dari negara. Negara ini unsurnya kan tanah, air, rakyat, dan pemerintahan. Nah sekarang rakyatnya dianggap tidak ada dengan dicabutnya 2 undang-undang itu. Terus yang kedua, saya juga melihat lagi sekarang Pak Amin Rais menyesal keadaan ini. Karena beliau sudah mengatakan bahwa naif katanya beliau untuk mengamputasi kekuatan-kekuatan di MPR itu. Nah, kalau menurut saya, ya Amin Rais itu menurut saya harus berada di garda di depan sekarang ini
untuk membalikan Undang-Undang Dasar 45. Tapi saya melihat juga pasti partai-partai politik tidak akan mau. Karena apa? Sudah menikmati seperti ini itu. Bagaimana sekarang itu DPR dan Presiden nggak ada yang kontrol sama sekali. Kan nggak ada yang kontrol. Jadi semua serba sekarang dimasukkan dalam politik yang berbiaya tinggi. Akibatnya apa? Ya korupsi, jual beli pasal dan macam-macam untuk menjadi keanggotaan apapun. Nah, yang saya juga merasa merasa miris. Sekarang itu BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN itu justru diisi orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas. Hanya gara-gara dia sebagai tim pendukung, dia bisa menjadi komisaris, menjadi macam-macam. Akibatnya apa? Ya rusaklah BUMN itu. Ini loh, semuanya ini bergulir tanpa kita sadari bahwa kita terjebak dalam demokrasi yang tanpa nilai. Kita itu terjebak hari ini tanpa nilai, sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi mengerti sebetulnya Indonesia itu yang bagaimana. Itu. Ya, sekarang kita membicarakan masalah partai-partai. Tadi Anda mengatakan kita ini sudah nggak ada lagi kedaulatan rakyat, Iya. tetapi yang ada kedaulatan partai. Iya. Kan begitu. Iya. Jadi partai-partai ini memiliki keleluasaan untuk mengatur apa saja Iya. dan ikut apa saja. Iya. Nah, apa itu termasuk tadi menjadi komisaris dan sebagainya, itu kan sudah menjadi rahasia umum. Tim sukses presiden memiliki peluang yang tinggi ketimbang yang lain, padahal tidak punya kapasitas, kan kritik publik kan seperti itu. Iya. Nah, bagaimana partai-partai politik itu agar bisa dikontrol, itu juga dalam undang-undang tidak ada kejelasan juga. Iya. Nah, terkait dengan itu Pak Gus, Indonesia ini kan menganut sistem pemerintahan presidensial, ya kan? Ya, itu katanya pengamandemen. Iya kan? Kan? Pengamandemen ya, Iya, tapi iya, di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada kata-kata presidensil itu. Iya. Jadi menurut Anda apa dalam menerjemahkan Undang-Undang Dasar 45 kita yang dulu itu, kita menganut sistem apa pemerintahan kita? Kalau Ya, begitu? sistem sendiri. Sistem Tadi yang sendiri, disebut, ya? yang Anda sebutkan itu. Nah, walaupun secara teoritis presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Iya. Nah, itu kan presidensil, bukan Iya. perdana menteri, bukan parlementer. Iya, itu kalau kita menganut teori dras politika. Ya, Tapi kan sekarang pikiran-pikiran founding father ini tahun 1983 sudah ada. Filsuf dari Jerman kalau nggak salah itu, Hibers menerangkan bahwa sistem sendiri yang dipikirkan oleh pendiri negeri ini ternyata memang benar-benar bisa dilaksanakan. Karena kalau kita melihat bahwa di satu negara itu mempunyai banyak golongan, banyak partai politik, bermacam-macam agama. Nah, itu yang paling tepat adalah sistem permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang ini Indonesia ini apakah demokrasinya demokrasi liberal? Nyontoh Amerika? Kan tidak. Jauh lebih liberal dari Amerika sekarang ini. iya, ya, Amerika masih ada kongres. iya, Iya kan? iya. Indonesia kan enggak. Langsung satu orang profesor kalah dengan 20 tukang batu. Kan begitu sekarang ini. Ya, Bagaimana ini gitu loh. Ya itu kan kalau secara teoritis kan karena demokrasi elektoral kita itu menganut prinsip one man, one vote, one value. Iya. Jadi satu nilai seorang profesor sama satu nilai dengan tukang batu. Ya. Kan itu demokrasi pemilu kan begitu. Tapi saya kira semua orang, para ilmuwan politik dimanapun sekarang ini prihatin dengan kondisi demokrasi di Indonesia. Jadi mengalami penurunan lah, decline demokrasi. Pendapat Anda gimana? Ya benar, karena gini ya, bagaimanapun kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus dilandasi oleh nilai-nilai.
Sementara kita ini ngotot, guru-guru besar, aktivis kampus semua melakukan demo, demokrasi telah mati. Itu maksudnya apa? Demokrasi itu jelas. Satu, kebebasan berbicara. Kedua, kebebasan berekspresi. Ketiga, kebebasan adanya oposisi. Nah, sekarang kita kembalikan kepada bangsa ini, coba pakai hati nurani. Kalau kebebasan berbicara itu sebebas-bebasnya seperti sekarang ini ya, terus kalau kita bicara terus akibat bicara itu membahayakan agama, membahayakan persatuan bangsa, membahayakan negara, bagaimana? Ini kan nggak bisa dijawab, bagaimana? Ya harus ada aturan yang ditaati bersama mestinya ya. Ya berarti kan bukan demokrasi mereka jawabnya. Kalau dulu kan ada rumusan kebebasan yang bertanggung jawab. Lah iya, harusnya kan begitu. Kalau Pancasila itu kita demokrasinya kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, memang eranya kita sudah lain ya, di era digital ini. Semua orang bisa ngomong di medsos, Ya, sehingga kemudian ada pro kontra itu berkontestasi di ruang digital itu, sehingga rasanya sangat hiruk pikuk sekali. Dan ini dalam konteks persatuan Indonesia, ya kan, Pancasila kita itu, bagaimana manajemen konflik yang berkembang karena semua orang bicara di sosial media itu, bagus. akibatnya ya kita menjadi kehilangan itu tadi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara itu hilang. Sopan santun kita hilang. Bayangkan dengan model sekarang pilsung itu, pemilihan langsung itu, orang bisa bicara semaunya lah. Bahkan nilai-nilai agama pun diterabas. Kita ini sebagai umat Islam, kebetulan saya orang Islam, Ya. mengolok-olok saudara kita yang orang Islam, itu dosa, nggak boleh itu. Tapi kan dengan demokrasi, ini dianggap nggak apa-apa. Tiap hari kita lihat medsos itu isinya ya begitu. Barangkali ada benarnya juga Pak Gus, setelah kita merenung-renung ya. Dulu ada, walaupun bersifat indoktrinatif ya, Eka Prasetya Pancakarsa. Ya, Ada 36 butir Pancasila yang dirumuskan oleh Orde Baru dulu itu. iya, Sila pertama ini itu harus bersopan santun terhadap tetangga, sebagainya itu diatur rinci oleh Eka Prasetya Pancakarsa itu. Itu sekarang kan sudah nggak ada. Iya. Jadi di sekolah-sekolah pendidikan Pancasila juga sangat minim. Ini bagaimana kemudian kalau dalam kondisi seperti ini Pancasila bisa tersosialisasikan ke masyarakat? Nah itu makanya kalau dulu zaman Orde Baru itu Pancasila itu di samping sebagai dasar negara, dia juga sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Maka oleh Orde Baru dilahirkanlah Pancakarsa itu ya. Eka Prasetya Pancakarsa. P4 ya. Iya. Nah, itu sebetulnya yang melahirkan bukan pemerintah, bukan presiden, tapi ketetapan MPR. Iya. Jadi MPR lah yang sebetulnya yang melahirkan P4 itu, sehingga menerjemahkan P4 itu dengan kehidupan kita itu saya kira penting. Karena kita akan mengerti yang namanya berbangsa dan bernegara, bagaimana kita sesama anak bangsa saling menghargai, berbeda agama, berbeda suku. Itu kan semuanya ada di situ. Sehingga persatuan kita sangat kuat. Nah sekarang dihilangkan semua. Ya dulu saya kira konteks sejarahnya ketika pasal mengenai P4F itu, TAP mengenai P4 dihilangkan oleh MPR itu di era reformasi. Ya. Itu kan latar belakangnya kan karena pernah ada zaman Orde Baru itu pemaksaan asas Pancasila ke semua organisasi. Asas Pancasila sebagai asas tunggal. Jadi itu ditafsirkan sebagai political hammer. Pancasila sebagai alat pukul politik. Ya. Nah, tetapi masalahnya ketika P4 dihilangkan, doktrin-doktrin yang bagus-bagus sebenarnya itu juga ikut hilang. Iya. Sebagai penggantinya sekarang ada BPIP. Iya.
Kalau Anda melihat BPIP ini gimana Pak Bagus sekarang? Ini lebih bahaya BPIP itu kalau menurut saya. Karena apa? BPIP itu menjadikan tafsir Pancasila itu hanya pada BPIP. Ini kan ngawur ini kalau menurut saya. BPIP itu kalau menurut saya harus dimintai pertanggungjawaban. Loh, negara Indonesia ini sejak Undang-Undang 2002 di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen itu ideologi Pancasila. Loh kok sekarang dia diam saja, tidak melakukan pembinaan, perlawanan atau apa. Bahkan kalau kita baca yang akan disahkan undang-undang BPIP sama HIP itu kan ngawur. BPIP, undang-undang HIP itu ngawur. Karena apa? Ideologi Pancasila ya Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mau dibuat Undang-Undang Dasar. Tinggi mana sekarang undang-undang dengan Undang-Undang Dasar ini? Ini kan kacau, kekacauan dalam melihat ini. Jadi Pancasila itu kan gurnom di atas Undang-Undang Dasar. Lah kok mau dibuat undang-undang? Iya. Jadi memang perlu kritik terhadap eksistensi BPIP dan peran BPIP sekarang ya. Iya, kalau menurut saya nggak ada gunanya, dibubarkan aja itu. Dan mereka tidak melakukan apa-apa. Ini kan mengerikan kalau menurut saya kayak begini nih. Ya menarik, saya kira ini pendapat Pak Gus ini merupakan salah satu representasi dari civil society lah ya. Iya. Ya, civil society kan juga harus kuat. Karena sekarang ini nyaris tidak ada oposisi selain suara dari civil society. Apa itu termasuk intelektual kritis seperti Pak Gus ini. Iya. Tapi civil society kita kan juga lemah Pak Gus di tengah sistem tata negaraan kita seperti ini. Jadi sebetulnya tidak lemah kalau menurut saya. Gitu ya. Tidak lemah, cuma terbagi. Satu, mereka yang kritis terhadap karena masih berpegang pada Pancasila. Ya. Satu lagi yang dia terus menyuarakan dengan neoliberal itu. Mereka bagian dari agen-agen neoliberal. Maka kalau saya melihat ya agen-agen neoliberal ini yang nggak setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena mereka ini agen-agen yang dibiayai oleh Amerika lewat NDA waktu itu, apa yang dikatakan Prof. Sofyan Effendi itu. Ya itu kan dibayari semua. NGO-NGO yang di luar pemerintahan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Bahkan kalau jenengan baca tesisnya Dedi Indrayana yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah dia bilang mitos. Nah ini kan bagaimana ini dia mengatakan seperti itu. Ya. Dari situ sebetulnya kalau kita buka lagi akan tahu siapa pendukungnya. Itu loh. Itu yang nggak dibuka. Coba itu dibuka siapa pendukungnya itu. Ya, neoliberal itu. Ini memang bagian yang paling sensitif dan kontroversial. Termasuk ketika Pak Prof. Sofyan Effendi mengatakan bahwa proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dibayar oleh kekuatan-kekuatan asing. Nah, kemudian via anggota MPR yang terlibat dalam perumusan amandemen itu merasa tersinggung dan merasa nah ini menjadi polemik waktu itu. Iya. Ya kan? Sehingga kemudian menjadi agak rame lah, tapi sekarang ini kan sudah reda lagi. Ya. Tapi sebetulnya kegiatan yang dilakukan NDE dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak berhenti. Tidak berhenti ketika Undang-Undang Dasar 45 diamandemen terus berhasil, dia diam. Tidak. Sekarang ini ada kegiatan-kegiatan lain yang ingin menjadikan Indonesia itu terjadi revolusi warna. Apa maksudnya itu? Revolusi warna seperti di Uni Soviet, di Balkan, jadi dipecah-pecah negara ini. Makanya dengan rumitnya pemilu ini juga bagian dari mereka masuk ke situ. Cuma kita masih kuat.
untuk melawan itu. Agen-agen mereka ada di sekitar kita ini, aktivis-aktivis teman-teman yang dibiayai oleh Amerika itu. Ada, bukan tidak ada. Kalau ini kan harus perlu pembuktian Pak Gus. Jadi apa mungkin pekerjaannya intelijen lah kalau ini ya. Iya. Ada kan kita punya institusi BIN Iya, yang mestinya bertugas untuk ke arah sana. Jadi barangkali ini pertanyaan yang agak setengah pamungkas gitu ya. iya, What's next? Gitu loh. Kita kan sudah pemilu presiden, Ya. kita sudah punya presiden baru. Nah, kira-kira ke depan ini apa yang Anda bisa katakan dan sarankan terkait dengan konteks ideologi Pancasila ini atau Pancasila sistem ketatanegaraan kita ini terhadap pemerintah yang baru ini Pak Gus? iya. Jadi kalau menurut saya Prabowo ini presentasi dari konsiliasi nasional. Beliau itu bisa diterima di mana-mana. Oleh sebab itu, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu adalah bagian yang sangat penting, dan apa program-program Prabowo itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu, maka ini harus menjadi juga gerakan rakyat. Kalau lewat partai politik tidak akan bisa. Maka apa yang pernah diusulkan diskusi kita di Jogja itu adanya konvensi. Konvensi itu mengajak seluruh organisasi masyarakat, baik agama, organisasi masyarakat, profesi dan macam-macam, untuk mempunyai kesadaran kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau tidak, Indonesia akan bubar. Ya, mungkin barangkali kalau ada amandemen kembali Undang-Undang Dasar kita, kan dulu yang dipermasalahkan antara lain masa jabatan presiden. Ya. Ya kan, waktu itu yang di Undang-Undang Dasar 45 kita yang asli itu nggak ada keterangan mengenai atau ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Ya. Nah, yang setelah di amandemen ada pembatasan sampai 2 periode. Ya. Nah, apakah ini juga akan diubah kalau seandainya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Atau tetap nggak usah ada keterangan itu? Jadi gini loh, sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya, Iya, Rumah Pancasila itu sudah pernah mendiskusikan ini, memanggil ahli bahasa. iya, Bunyi pasal itu kan begini, pasal 7, ya, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai jabatan 5 tahun, iya. setelah itu Dapat dapat dipilih kembali. Iya, Jadi kalau diterjemahkan, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai jabatan 5 tahun, setelah 5 tahun dapat dipilih kembali. Berarti kan 2 kali, bukan terus-menerus. Kalau terus-menerus, pasalnya tidak begitu. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai jabatan 5 tahun, setelah 5 tahun terus-menerus dapat dipilih kembali. Itu terus-menerus. iya. Jadi harus ada tafsir seperti itu ya kalau kembalikan. Bukan tafsir seperti itu. Ini bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Karena yang menerjemahkan adalah politik, digunakan bahasa politik menjadi terus-menerus. Karena ini memang diselewengkan pasal ini gitu loh. Tetapi kalau menurut saya itu sangat sederhana. Iya. Di penjelasan aja ditambahi frasa kata 2 kali, selesai. Iya. Jadi tidak mengamandemen yang 97% ini gitu loh. Ini yang terjadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembalikanlah MPR sebagai lembaga tertinggi negara, karena dengan kembalinya MPR menjadi lembaga tertinggi negara, kita bernegara ini punya pintu darurat. Sekarang ini nggak punya pintu darurat. Kalau terjadi apa-apa, chaos dan macam-macam, bagaimana? Tapi kalau ini kan enggak. Kalau MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dia bisa membuat keputusan, mengangkat seseorang, mengamankan situasi dan macam-macam, kan begitu. Lah ini enggak terjadi sekarang kita. Jadi salah satu pengkritik
terhadap gagasan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu adalah mengatakan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli kita setback. Pendapat Anda bagaimana? Ya itu pikiran yang sangat bukan pikiran ilmiah kalau menurut saya dan tidak berdasar. Dikira Undang-Undang Dasar 45 itu tidak mempelajari undang-undang di seluruh dunia itu. Pada waktu pembentukan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 74 rek menjadi kajian di BPUPKI. Tapi sistem presidensial Amerika ditolak, sistem parlementer Inggris ditolak, sistem kerajaan ditolak. Bapak pendiri bangsa ini akhirnya dengan kreativitasnya membuat sistem sendiri, sistem MPR itu. Nah, jadi kalau ngomong mundur, maju dan mundur, ini saya sudah sering mendengar kayak gitu ini. Dianggapnya kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 setback. Lah itu kan pikiran apa kayak gitu itu. Apa terus kalau dengan demokrasi liberal dengan korupsi yang sampai triliunan sekarang ini, dulu Orde Baru nggak ada, paling miliar gitu ya. Sekarang ribuan triliun, apa dianggap maju? Ya korupsi memang jadi sorotan ya. Nah ya, terus kerusakan dengan judi online yang dianggap ini adalah salah satu tuntutan ekspresi demokrasi, dengan judi online yang rusaknya seperti ini, apa dianggap maju? Ya. Belum lagi narkoba yang luar biasa seperti ini, apa dianggap maju? Ya. Jadi saya kira begini Pak Gus, ini mungkin yang terakhir. Kita kembali ke pemikiran para pendiri bangsa. Ya. Lebih baik kita duduk bersama, kita baca kembali pemikiran pendiri bangsa, sehingga kemudian dia memilih satu sistem ketatanegaraan yang mereka sebut sebagai sistem sendiri. Iya. Nah itu saya kira menarik karena diskusi mengenai apa sih sistem sendiri, apa latar belakangnya dan sebagainya itu sekarang ini nyaris tidak terdengar. Di sekolah-sekolah di perguruan tinggi juga nggak ada tentang itu. Nanti menurut saya kita buat session lagi tentang sistem sendiri ini dengan teori-teori yang baru sekarang ini sudah diterima itu. Nanti saya cari ininya lah. Jadi kalau kita melihat keadaan sekarang dengan dianggap tidak maju, tidak ini, ya itu keliru. Saya selalu diskusi. Pilsung itu membuat kemajuan. Dianggap negara ini nggak maju karena tidak pilsung gitu loh. Iya. Ini kan celaka kalau begini. Ya. Insya Allah ini IM Center itu juga memiliki keterpanggilan untuk membicarakan mengenai sistem ketatanegaraan kita yang ideal berbasis Pancasila begitu ya. Jadi saya kira pembicaraan kita hanya sampai di sini. Jadi para pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Gus Prihantoyo Kuswanto. Demikian Pak Gus, bincang-bincang kita. Nanti kita lanjutkan dengan para pakar-pakar yang lain juga. Karena ini tentu merupakan bukan satu pembicaraan yang berakhir sampai di sini. Iya. Terima kasih atas kesempatan berbincang-bincang dengan kami di IM Center. Baik, para pemirsa sekalian, saya akhiri diskusi ini atau talkshow ini. Di podcast ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.